Dan yang pasti di sini, hari ini, di malam Natal 2024 ini adalah malam yang akan menjadi game changer. Sesuatu yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada nasib PDIP ke depannya nanti. Hari ini menjelang siang, 24 Desember 2024, nih angkanya keramat 24, 12, 24. Ini terjadi satu hal yang saya sudah prediksikan tapi ini mengejutkan. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, belum ditangkap karena KPK ini memiliki prosedur baru, nggak seperti dulu Jumat Keramat kalau ada apa-apa langsung ditangkap seperti itu. Nah, kali ini penangkapan belum dilakukan dan keberadaan Sekjen PDIP ini masih menjadi misteri, entah di mana. Apakah ini adalah kado Nataru, Natal dan Tahun Baru yang diminta oleh Mbak atau Teh Rieke Diah Pitaloka kepada Presiden Prabowo? Ataukah ini adalah lonceng kehancuran PDIP yang mulai dibunyikan? Yuk kita akan langsung lihat dan kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sudah melihat menggunakan kartu-kartu saya beberapa hal dan saya sudah catat di sini. Dan ini jadi pertanyaan karena baru kemarin ini santer bagaimana PPN 12% ini diprotes. Protesnya ini sesuatu yang ya baik-baik saja ya sebenarnya. Saya pun juga memprotes dan mungkin saja Pak Prabowo pun nggak setuju. Tapi ini adalah sebuah produk perundangan yang sudah disiapkan rancangan undang-undangnya di tahun lalu dan di periode yang sebelumnya, terus kemudian disahkan di periode yang sekarang. Nah, yang jadi masalah itu adalah seakan-akan ini semua adalah keinginan Pak Prabowo saat Pak Prabowo ini di-addressing untuk membatalkan atau menunda. Itu kan bukan hak beliau. Ini kan sesuatu yang harus disepakati oleh Presiden sebagai pemerintah dan DPR sebagai legislatif. Maka sulit untuk tidak mengkaitkan serangan secara sengaja atau nggak sengaja PDIP kepada Gerindra atau Pak Prabowo ini tadi meskipun menjadi seorang presiden ya. Dan ini disampaikan secara langsung bahkan oleh keponakan Pak Prabowo sendiri. Ini Pak D-nya ini dituduh menginisiasi, bukan dituduh ya, seakan-akan seperti itu. Sehingga terus kemudian kejadian protes kemarin, terus kejadian sekarang ini gitu loh. Maka Mas Hasto ini sepertinya sudah dicekal, nggak akan bisa kemana-mana. Dan keberadaannya nanti kita akan bahas, coba lihat menggunakan kartu di konten yang lainnya. Dan beliau ini dikenakan beberapa pasal karena disangkakan kepadanya ikut membantu pelarian Harun Masiku yang saat ini pun itu tidak tahu ada di mana. Jangan-jangan Mas Hasto nanti juga ikut disepir bareng atau seperti HM. Pertanyaan tentu saja muncul, apakah ini politisasi atau apakah sebuah langkah hukum yang memang harus dilakukan? Nah, maka kita akan tahu bahwa kalau langkah hukum menetapkan seorang menjadi tersangka itu paling tidak diperlukan 2 alat bukti yang benar-benar sah dan meyakinkan. Dan nggak mungkin KPK tidak memiliki hal itu. Tapi dugaan politisasi ini terus kemudian muncul karena waktunya. Kenapa nggak 5 tahun yang lalu ini dilakukan? Tapi tentu saja ini kan bisa dijawab dengan mudah. Karena 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun ya Kemenkumhamnya ini dari PDI Perjuangan. Apakah ini berkaitan? Sulit untuk tidak mengkaitkan dugaannya. Apalagi saat itu presidennya juga petugas partai dari PDIP. Maka bisa dikatakan bahwa ini semua, dan seperti dikatakan juga oleh Ketua KPK yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari pengembangan, salah satunya dari ponsel dan buku catatan yang juga disita saat Mas Hasto itu diperiksa di tahun ini kemarin. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan saya mencurigai pasti banyak hal yang ditemukan dalam ponsel yang disita tersebut. Bukti-bukti yang mungkin mematikan dan mematikan banyak langkah orang, termasuk dalamnya adalah Mas Hasto yang
ya sayang oh sayang, ini sepertinya nggak akan bisa merayakan hari Natalnya dengan tenang. Bahkan jika ternyata ini adalah KPK periode berikutnya, mungkin beliau harus menghabiskan malam Natal ini di tahanan KPK. Tapi seperti apa? Dan apa yang difikirkan oleh Bu Mega? Apakah kemarin saat beliau mengatakan akan mendatangi orang-orang yang akan berani mengawut-awut, apakah ini tindakan yang mengawut-awut, ataukah mendatangi orang yang berani menangkap Mas Hasto di sini? Kita akan coba bahas nanti, tapi yang pasti di sini, apapun yang akan dilakukan Bu Mega, ini akan menjadi tolok ukur dari citra beliau selama ini. Apakah beliau akan cukup legowo untuk membiarkan salah satu kadernya dan anak kesayangannya ini tadi, ya sekjen loh ya, ini diperiksa untuk diperiksa status tersangkanya, atau beliau akan dianggap sebagai seseorang yang menghalangi pemeriksaan atas dugaan penyuapan yang disangkakan pada Mas Hasto ini tadi. Maka ini bisa jadi Mas Hasto ini jika ternyata Bu Mega udah nggak bisa apa-apa lagi, ini akan bernasib sama seperti Ahok. Saat Pak Jokowi kemarin itu melihat Ahok ini harus ya ditahan karena dinyatakan sah melakukan penistaan agama saat itu. Yang sangat disayangkan seharusnya hal itu tidak terjadi. Maka Mas Hasto bisa jadi menjadi martir dari penyelamatan PDIP yang memang harus dilakukan, terutama dalam konteks penangkapan Harun Masiku yang belum terjadi hingga saat ini. Dan sebenarnya jawaban yang mungkin difikirkan oleh semua orang, kenapa baru sekarang ya? Karena nunggu Menkumhamnya ini ganti mungkin ya. Dugaannya kan bisa jadi seperti itu. Dan untuk ini, saya pikir Bu Mega itu harusnya jangan mendatangi KPK, tapi yang harus didatangi adalah Presiden Prabowo, yang sayangnya Presiden Prabowo ini kabarnya masih sakit dan masih melakukan lawatan di luar negeri kemarin itu. Dan yang pasti di sini, hari ini, di malam Natal 2024 ini adalah malam yang akan menjadi game changer. Sesuatu yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada nasib PDIP ke depannya nanti. Dan sulit untuk tidak mengatakan bahwa bisa saja ini adalah satu hal yang juga diinisiasi oleh kader internal partai yang mungkin tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Mas Hasto selama ini. Bukan artinya partai sebesar PDIP yang mengaku kompak ini semuanya memiliki pemikiran yang sama. Terutama saat beliau menyerang mantan Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan kalau Pak Prabowo kan selama ini disanjung-sanjung. Tapi kenapa kok akhir-akhir kemarin ini melakukan blunder seakan-akan menempatkan kenaikan PPN 12% ini sebagai sebuah hal yang harus ditanggung oleh beliau. Maka timing ini akan sulit untuk melihat hal ini tidak berkaitan. Tapi apapun itu, kita akan melihat bagaimana hukum akan ditegakkan. Dan jika memang bersalah, saya kira Mas Hasto ini akan ditahan untuk dimintai keterangan. Dan dianggap juga mungkin bisa menghalangi penghilangan bukti. Tapi apakah mungkin bisa dilakukan penangguhan penahanan jika Bu Mega langsung turun tangan? Kita akan lihat di konten berikutnya. Nggak pakai lama. Mungkin di hari ini juga atau besok, saya akan coba untuk melihat seperti apa perasaan Bu Mega. Dan bagaimana atau langkah apa yang akan diambil oleh beliau. Dan kira-kira di mana Mas Hasto sesungguhnya. Akankah saya akan bisa mengetahui atau beliau akan keluar sebelum video saya berikutnya akan tayang. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silakan subscribe channel saya. Dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, mari kita kawal kasus ini. Dan selamat merayakan hari Natal untuk kalian merayakannya. Dan selamat tahun baru, selamat liburan, dan sampai jumpa.